selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar grade 6? Apa kabar grade 5? Apa kabar grade 4? Dan apa kabar juga grade 3? Wah, harusnya semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan good, keadaan yang sehat, supaya bisa ready nih untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, dan juga tetap bersukacita. Nah, pagi ini anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu nih. Miss mau ajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Kita mau menyanyikan bagaimana Tuhan mencintai semua orang. Bagaimana Tuhan mencintai khususnya anak-anak nih. Tidak peduli warna kulitnya apa, tidak peduli dari keluarganya, tapi Tuhan mencintai semua anak-anak. Nah, hari ini kita mau bernyanyi dulu pagi ini sebelum kita memulai chapel kita dan sebelum nantinya kita berdoa. Kita akan bernyanyi Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, kita tadi sudah bernyanyi ya anak-anak ya. Kita sudah menyanyikan bagaimana Yesus mencintai dan mengasihi kita. Yesus mengasihi anak-anak, Yesus mengasihi Miss Siska, Yesus mengasihi papa mama, keluarga kita, dan setiap orang di sekitar kita. Sungguh luar biasa ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mau memulai dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita mau mempersiapkan hati kita. Maka dari itu Miss ajak anak-anak untuk mari kita melipat tangan, mari kita menutup mata kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di chapel pagi ini. Kiranya ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu hari ini, firman yang akan kami dengarkan, tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi biarlah itu menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, biarlah itu dapat kami gunakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi diri kami, dan terlebih lagi dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu di kerajaan sorga. Kami menyerahkan jalannya chapel pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan tubuh dan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin anak-anak. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi Miss ajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Menyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran supaya nanti saat mendengarkan firman Tuhan bisa fokus. Dan juga kalau anak-anak belum mempersiapkan Alkitab bersama dengan anak-anak, mau itu Alkitab cetak ataupun juga Alkitab elektronik, silahkan sambil dipersiapkan. Mari kita menyanyikan lagu berikut untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus
Oke anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan lagu ya, kita sudah mengangkat pujian ya. Semoga pujian ini mempersiapkan kita nih anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengangkat tema Be the Light, jadilah terang. Begitu. Yang terambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 dan juga kita mau mendengarkan satu kisah ya yang nantinya kita akan coba kaitkan nih dengan tema kita yaitu menjadi terang, yaitu kisah mengenai kenaikan Tuhan Yesus anak-anak yang harusnya nanti kita rayakan ya, kita peringati di tanggal 13 nanti. Begitu. Kisah ini terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 nih anak-anak. Dan juga ada di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 begitu. Jadi kalau anak-anak punya Alkitab bersama dengan anak-anak sekarang boleh dibuka Alkitabnya, boleh dibaca ya. Kita sambil mendengarkan kisah kenaikan Tuhan Yesus ini dan juga melihat kaitannya dengan tema kita yaitu Be the Light begitu. Nah, sebelum kita mendengarkan kisah mengenai kenaikan Tuhan Yesus, anak-anak kita atau Miss mau ajak anak-anak untuk berpikir bersama nih. Apa sih artinya menjadi terang? Menjadi terang ya anak-anak. Apakah harus menjadi terang seperti lampu ya yang menyinari rumah begitu ya, menyinari sekolah. Pasti di rumah ada lampu dong ya. Dan juga menyinari apapun begitu ya. Semua tempat sekarang pasti punya lampu ya. Kemungkinan besar atau sebagian besar sudah punya lampu untuk menjadi penerang begitu. Atau juga menjadi terang seperti matahari dan bulan yang menerangi malam dan juga yang menerangi siang. Apakah kita harus seperti itu? Atau menjadi terang seperti apa ya yang memang kita mau pelajarin pada pagi hari ini? Nah, kita mau belajar bersama dari kisah kenaikan Tuhan Yesus anak-anak ke sorga. Kita mau lihat nih hubungan antara menjadi terang dengan kisah ini begitu. Jadi yang seperti Miss sudah sebutkan tadi, kisah ini terambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dan juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak baik-baik ya dan kita dengarkan dengan baik. Jadi anak-anak, kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan rangkaian atau ya kelanjutan dari hal yang sudah kita rayakan di beberapa minggu sebelumnya. Ayo, ada masih ingat tidak apa perayaannya? Ya, kita ngerayain Paskah ya anak-anak ya. Kita sudah merayakan kematian ya, memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, Tuhan Yesus mati di kayu salib, rela disiksa, ya, rela untuk menderita, untuk menjadi penebus kita gitu ya, menjadi juru selamat kita. Hingga ia mati di kayu salib anak-anak. Tetapi ya walaupun Tuhan Yesus mati, di tengah itu pun anak-anak Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Allah sejati. Dengan pada hari yang ketiga ya Tuhan Yesus bangkit ya menunjukkan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus bisa mengalahkan kematian sekalipun. Dan ini juga jadi tanda bahwa kita ya orang-orang yang sudah berdosa ini sudah ditebus sepenuhnya dan kita terbebas dari hukuman dosa yaitu maut anak-anak. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa banget ya kisah ini, kisah Paskah ini. Dan ya anak-anak, ketika waktu itu murid-murid Yesus sedang makan, ya tiba-tiba Tuhan Yesus hadir nih di tengah-tengah mereka, ya menampakkan dirinya lagi, ya menunjukkan bahwa ia telah bangkit dan menyapa, ya memberikan salam kepada para murid-muridnya yang dikasihinya dengan mengatakan salam damai sejahtera bagimu. Ya, jadi perasaan murid-murid saat itu anak-anak ya masih sedih ya karena mereka harus kehilangan Tuhan Yesus. Tetapi saat mereka melihat Tuhan Yesus bangkit kembali hadir bersama-sama dengan mereka, mereka menjadi bersukacita kembali. Dan di saat Tuhan Yesus sudah bangkit anak-anak, Tuhan Yesus itu menyertai dan bersama-sama dengan para murid begitu ya. Tuhan Yesus memberikan mereka nasihat, menyampaikan firman ya seperti saat dia sudah hidup sebelumnya, waktu dia masih hidup sebelumnya begitu, dan juga melakukan mujizat-mujizat begitu. Sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk ke Bukit Galilea nih anak-anak. Ya, di Bukit Galilea ini Tuhan Yesus ajak murid-murid untuk ya mendengarkan khotbah atau firman-Nya juga. Dan di bukit ini juga saat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-murid anak-anak, Tuhan Yesus berjanji nih
untuk memberikan Roh Kudus kepada para murid dan berpesan ya, saat nanti Tuhan Yesus sudah pergi, Tuhan Yesus ingin anak-anak atau para muridnya saat itu untuk menyampaikan berita baik atau Injil ya, menyampaikan kabar baik bahwa mereka sudah ditebus, kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, dan kita pastinya telah menerima keselamatan dari juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, anak-anak. Wah, sebuah pesan yang luar biasa ya. Tuhan Yesus bukan hanya berjanji memberikan Roh Kudus, tapi juga memberikan pesan yang luar biasa untuk kita ya, khususnya para murid pada masa itu, memberitakan Injil begitu kepada orang-orang. Dan setelah itu anak-anak, Tuhan Yesus pun mengangkat kedua tangannya ya, dan memberkati murid-muridnya. Saat itu ya, sambil memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus pun terangkat nih anak-anak, tiba-tiba terangkat ke surga sampai awan pun menutupi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun sampai ya ke surga dan duduk ke sebelah kanan Allah Bapa. Ya, luar biasa ya kejadiannya anak-anak ya. Waktu kalau kita bayangkan kita berada di posisi itu, atau Miss Siska waktu Miss bayangkan ya Miss ada di posisi itu, Miss pasti kayak wah, keren banget kejadian ini, begitu ya. Sekali lagi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia bukanlah manusia biasa anak-anak, tapi ia adalah Allah, juru selamat sejati. Bahkan hal-hal yang impossible ya, hal-hal yang bahkan mustahil itu bisa Tuhan Yesus lakukan ya. Dan Tuhan Yesus naik ke surga anak-anak. Nah, waktu murid-murid nih sedang asyik melihat dan menatap langit saat Tuhan Yesus naik ya ke surga, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka begitu. Dan malaikat-malaikat itu berkata bahwa nanti ya, di suatu saat nanti Tuhan Yesus pun akan kembali lagi dan datang dengan cara yang sama, yaitu turun dari langit gitu anak-anak, dari awan-awan begitu. Mendengar hal itu, para murid pun akhirnya bersukacita begitu anak-anak. Dan mereka juga segera pergi ya untuk memberitakan Injil, karena mereka yakin Tuhan Yesus menyertai mereka dengan perantara Roh Kudus begitu anak-anak, beserta dengan Roh Kudus di dalam mereka. Wah, kisahnya luar biasa ya anak-anak ya. Ini kenaikan Tuhan Yesus ini adalah kisah yang kalau kita pikirkan ya sekarang ini adalah kisah yang kelihatannya mustahil, tapi benar-benar terjadi anak-anak dan tercatat di dalam Alkitab begitu. Dan ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Nah, dari kisah ini anak-anak, dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, apa sih yang bisa kita pelajarin? Apa sih yang bisa kita lihat dari kisah ini? Nah, ada 3 poin yang sudah Miss tuliskan di sini ya. Sebenarnya poin pertama tadi sudah Miss sebutkan ya. Kenaikan Kristus ini atau kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan karya Allah yang besar begitu anak-anak. Karya yang luar biasa. Hal-hal yang memang manusia biasa tidak bisa lakukan, Tuhan nyatakan di dalam kisah ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan dari sejak kematian sampai ke kebangkitan, bahkan sampai kenaikan ini kita bisa lihat ya, gak ada manusia biasa yang bisa melakukan hal ini anak-anak. Dan ini menunjukkan bahwa ini adalah karya yang luar biasa, karya Allah yang begitu besar ya, yang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Tuhan Yesus adalah Allah sejati yang bisa melakukan mujizat dan melakukan hal-hal yang begitu besar. Begitu ya. Jadi kita bisa lihat nih dari kisah kenaikan Kristus ini, kita bisa lihat karya Allah yang besar begitu anak-anak. Kemudian apalagi nih yang bisa kita pelajari? Dari kisah ini anak-anak kita bisa belajar ya bagaimana kita itu bisa beriman, bisa percaya kepada hal-hal yang bahkan kelihatannya mustahil. Hal-hal yang kelihatannya itu nggak bisa terjadi sekarang ya. Tetapi Tuhan dengan begitu besarnya kuasanya anak-anak, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang mustahil yang bisa terjadi begitu. Dan salah satunya adalah kisah kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita belajar untuk percaya nih anak-anak. Percaya di dalam iman kita begitu. Dan juga menantang kita untuk melakukan tugas sekaligus jaminan penghiburan bagi kita. Artinya apa, Miss? Nah, kalau anak-anak tadi simak baik-baik ceritanya Miss Siska, ya, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan pesan nih kepada para murid untuk menyampaikan Injil, untuk memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya itu ya yang menjadi pertanyaan, apakah cuma untuk murid-murid saja pesannya Miss Siska? Tidak anak-anak, pesannya itu juga untuk kita sekarang menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini menantang kita nih, apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti para murid yang sudah diberikan pesan oleh Yesus begitu
begitu oleh Kristus begitu. Dan ini juga berkaitan anak-anak dengan menjadi terang begitu ya. Kita bisa lihat sebenarnya kalau anak-anak simak baik-baik ya. Tadi ceritanya Miss Siska dari awal ya, dari kematian Tuhan Yesus sampai kenaikannya, sampai tadi ada pesan, sebenarnya ada satu ikatan atau kaitan ya antara kisah ini dengan menjadi terang. Ayo, ada yang tahu nggak kisahnya? Kalau ada yang tahu, bukan tahu kisahnya ya, tahu nggak kaitannya? Kalau ada yang tahu, ya good job berarti, luar biasa. Iya anak-anak, kisahnya adalah mengajarkan kita ya untuk menjadi terang nih anak-anak. Miss sudah berikan ayat di sini ya tadi yang sudah Miss sebutkan dari Matius 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Begitu. Nah, dari kisah ini anak-anak, dari pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid ya, memberitakan Injil begitu. Kita juga merasakan atau harus menjalankan pesan yang sama anak-anak. Bagaimana Miss? Apakah kita harus kayak Miss Siska sekarang kasih tahu firman Tuhan? Enggak seperti itu. Tidak terbatas seperti itu. Itu termasuk ya anak-anak ya, termasuk dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita bisa belajar untuk memuliakan nama Tuhan anak-anak dalam hidup kita. Itu adalah salah satu pesan yang bisa kita bawa bagi orang-orang di sekeliling kita. Dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, ataupun juga dalam pikiran kita. Contohnya ya, saat kita melakukan sesuatu begitu, apa itu saat orang tua menyuruh sesuatu begitu ya, atau saat kita mengerjakan tugas kita, atau saat kita berkata-kata ya, saat mengucapkan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita ya, marilah kita melakukannya dan menyadari bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri nih, tapi untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita harus tahu motivasi yang benar itu ya. Motivasinya adalah untuk menjadi anak-anak terang yang bisa memberitakan ya firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma diomongin aja, tapi juga harus dilakukan begitu. Apa motivasi kita saat melakukan hal tersebut? Contoh seperti tadi yang Miss bilang, saat anak-anak disuruh ya sama orang tua begitu. Nah, terus waktu anak-anak lakukan, aku ngelakuin ini karena supaya bisa dapat sesuatu loh. Udah salah dong motivasinya seperti itu. Atau saat mau ngerjain tugas, motivasiku cuma untuk mendapatkan nilai aja. Nah, itu juga nggak bisa bilang salah ya, tapi itu cuma salah satu dari motivasi. Tapi motivasi yang benar itu saat kita mengerjakan tugas kita ini, ya supaya aku juga bisa mendapat ilmu yang baru. Supaya nanti ilmu yang sudah aku dapatkan ini bisa aku pakai loh untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku begitu. Untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitarku yang mungkin masih belum terlalu paham sama hal-hal yang aku kerjakan sekarang begitu. Ataupun saat kita menolong orang tua kita ya, kita melakukannya ini supaya menyenangkan hati orang tua kita dan juga memuliakan nama Tuhan. Atau saat kita berucap, berkata-kata, sekali lagi Miss bilang ya, biarlah kita mengucapkan kata-kata yang memang membawa sukacita nih bagi orang-orang di sekitar kita, bukan membawa hal-hal yang sedih begitu, bukan membuat mereka jadi kesel, tapi bisa menjadi orang-orang atau anak-anak yang membawa sukacita dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti pesan Tuhan Yesus nih kepada para murid, marilah kita juga belajar anak-anak seperti itu. Nah, maka dari itu ya, Miss ajak anak-anak untuk belajar menjadi anak-anak terang ya. Let your light shine ya di dalam setiap hal anak-anak yang lakukan setiap harinya. Baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan, ataupun dalam hal yang dipikirkan setiap harinya. Saat anak-anak belajar untuk menjadi orang-orang atau anak-anak yang bisa mengikuti perintah Tuhan, di saat itulah anak-anak juga bisa memberitakan firman Tuhan. Walaupun gak harus diucapkan seperti Miss Siska saat ini, enggak harus seperti itu. Tapi saat anak-anak melakukan hal-hal yang baik itu, orang-orang di sekitar anak-anak bisa lihat, wah luar biasa ya, mereka bisa menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang bisa dicontoh oleh orang-orang di sekitar. Maka dari itu, mari anak-anak, Miss ajak kita untuk menjadi anak-anak terang. Bukan cuma anak-anak doang, Miss Siska juga, orang tua, orang-orang di sekitar, keluarga, guru-guru yang lain. Marilah kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, maka dari itu ya, sebelum kita menutup chapel kita dan mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi ini, Miss Siska ajak kita kembali bernyanyi, menyanyikan lagu yang
luar biasa ini, lagu yang indah ini yang mengajak kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada, anak-anak. Mari kita nyanyikan dengan sukacita ya. Mari kita menyanyikan ini dengan satu pengharapan yang kita doakan bersama, biarlah kita bisa belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak terang. Mari kita bernyanyi lagu ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah bernyanyi bersama, kita bernyanyi mengenai bagaimana kita bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak. Semoga firman hari ini ya tidak hanya berlalu seperti tadi yang sudah disebutkan, biarlah firman ini bisa mengajarkan kita, bisa memotivasi kita untuk menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, baik itu di keluarga kita, baik itu di gereja ataupun dimanapun kita berada. Biarlah kiranya kita bisa belajar lebih lagi untuk menjadi anak-anak terang yang memuliakan Tuhan di kerajaan surga. Dan sebelum kita mengakhiri chapel kita pada pagi hari ini, Miss ajak kita semua kembali untuk berdoa. Mari kita berdoa dan marilah kita melipat tangan kita, mari kita menutup mata dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman pada hari ini, terima kasih untuk lagu, terima kasih untuk chapel yang kami dapat ikuti pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menyadari itu bukan karena kekuatan kami, hanya semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Sekarang kami mau mengakhiri chapel kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang telah kami dengarkan ya Bapa, baik itu firman-Mu, baik itu pujian yang telah kami nyanyikan bersama, biarlah itu bisa menjadi pembelajaran dan juga sebuah hal yang dapat kami tanamkan dalam hati kami, yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk menjadi anak-anak terang, kami rindu untuk membawa terang-Mu di dalam setiap hal-hal yang kami lakukan. Biarlah kami ya Tuhan dapat belajar terus untuk menjadi anak-anak terang yang memuliakan nama-Mu di kerajaan sorga. Kami sebentar lagi juga akan mengikuti kegiatan yang lain, kami akan melaksanakan kegiatan yang lain ya Tuhan. Kami menyerahkan tubuh dan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin anak-anak. Maka dari itu chapel kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Selamat beraktivitas, semangat terus anak-anak, dan jangan lupa untuk tetap tersenyum, tetap bersukacita.
God bless you everyone. Bye bye. Sampai jumpa di chapel berikutnya.